Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Ersandi, SPD. Saat ini saya mengajar sebagai guru PAI di SDN 1 Kubang Beleg, Kecamatan Karangoreng, Kabupaten Cirebon, sekaligus mahasiswa PPG Daljab PAI Batch 2 tahun 2024 di LPTK UIN Wali Songo, Semarang. Hari ini Rabu tanggal 29 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktik uji kinerja pada siswa kelas 4 dengan tema Mari Mengaji dan Mengkaji Quran Surat At-Tin. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semangat pagi. Ya, semua ya. Semangat ya. Mas pagi harus semangat. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan doa dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu akan mengecek kehadiran dulu ya. Siapa hari ini yang nggak berangkat? Atau berangkat semua nggak? Adiratri Al-Ajun, Alika Novania Putri, Alkisyatina, Akila Dwi, Bima, berangkat semua? Oke, selanjutnya untuk membangun rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu nasional ya, Garuda Pancasila. Semuanya berdiri.
surat At-Tin. Ada yang masih ingat hafal surat At-Tin? Ya. Kalau yang belum hafal silakan dibuka juga namanya untuk mengingatkan kembali materi ini. Lalu, marilah kita membaca surat At-Tin bersama-sama. Silakan yang mau nama namanya dibuka. Sebelum membaca surat At-Tin kita ta'awudz dulu ya. Kalian dapat menjelaskan pesan pokok Quran surat
yang banyak kandungan minyak yang banyak. Kemudian yang kedua ini yang warnanya ungu apa? Bahannya buah tin. Ia pintar menjaga kesehatan pencernaan supaya pencernaan kita itu baik, lancar ya. Kemudian ada lagi menjaga kesehatan jantung. Intinya kalau buah tin itu untuk kesehatan. Kemudian, nah ini ada gambar apa? Gambar kota Mekah. Tempatnya apa sih kota Mekah? Nabi Muhammad dilahirkan. Apa? Tempatnya Nabi Musa menerima wahyu. Dari tempat ini, apa tadi buah apa aja? Tempatnya ini merupakan simbol-simbol yang ada di dalam Quran surat At-Tin. Di dalam Quran surat At-Tin dijelaskan bahwa Allah bersumpah dengan empat, ya, dengan empat sumpahnya apa aja tadi? Buah tin, buah zaitun, kota Mekah. Paham anak-anak? Nah, kemudian apa itu surat At-Tin? Surat At-Tin surat yang keberapa? Ada yang tahu? Surat At-Tin itu adalah surat yang ke-95. Ada berapa ayat surat At-Tin? Ya, surat At-Tin ada 8 ayat ya. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke materi ya, ini nanti Ibu akan menayangkan video. Sebelum itu, ayo kita SBQ dulu ya. Pembelajaran hari ini semangat. Ya, tepuk fokus. Anak pintar, anak pintar, siap apa? Oke, sekarang silakan dibuka bukunya dan peralatan tulisnya. Nah, Ibu akan menayangkan video. Nanti kalian simak, kalian perhatikan videonya, ya. Kemudian kalian catat yang menurut kalian anggapan pasti. Dan bocil semua nih, ranking dari pagi terus. Gua mesti kasih tahu para follower nih, biar gak diejek karena kalah. Siap, dari pagi ini dapetin bocil. Dah, refreshing dulu, lihat tempat. Wow. FYP apaan nih? Gak guna banget. Lu nganterin aja yang beneran, jangan yang fitnah. Mau warna sekarang untuk membuktikan? Tidak, betul Pak. Tapi apa? Tapi menghilangkan kebiasaan itu nggak mudah. Gimana caranya? Setiap lu habis ngomong kasar dan jorok, tampakin diri lu sendiri sekeras-kerasnya. Kenapa begitu? Biar setan yang pergi dan gak ngajak ngomong jelek lagi. Iya, bahkan berusaha. Aduh, apa ini? Tampakin diri lu sendiri sekeras-kerasnya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, dan jika tidak, maka diamlah. Nah,
sebaik-baiknya tentang memberikan manusia untuk berbuat baik dan benar. Iya, jadi Allah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Harus kita gunakan, harus kita manfaatkan dengan baik, dengan cara apa? Tidak berbicara kasar. Seperti tadi video yang tadi sudah kalian lihat. Ya, mengerti? Nah, dengan kita berbicara kasar, maka kita berarti tidak memanfaatkan potensi yang sudah Allah berikan kepada kita. Ya, Allah itu kan menciptakan kita manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya, diciptakannya kita dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya, dalam bentuk yang sempurna, ada mata, ada telinga, ada mulut. Ya, harus kita gunakan dengan baik, dengan cara berbicara yang sopan, santun. Ya, kalau tidak mau ya lebih baik diam. Kalau jangan pernah berkata kasar atau lebih baik diam. Paham? Nah, kemudian apa sih dampaknya dengan berbicara kasar? Apa dampaknya? Berkata kasar dapat menurunkan martabat manusia dari posisi yang mulia menjadi hina. Nah, jadi Allah itu menciptakan kita itu dalam bentuk yang mulia ya, dalam hal yang mulia ya. Jadi kalau kita berbicara kasar, maka potensi kita itu nantinya apa? Akan turun ke dalam kehinaan. Ya, Allah itu kan menciptakan kita dalam bentuk yang mulia. Ya, kalau seandainya kita berbicara kasar, maka turunlah bukan menjadi manusia yang mulia lagi, tetapi menjadi apa? Manusia yang hina di mata Allah dan juga di mata bahkan di mata manusia. Berperilaku buruk seperti berkata kasar bertentangan dengan nilai-nilai iman dan amal soleh yang dijelaskan dalam surat Al-Hadid. Ya. Nah, kemudian Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Ya, ini udah ada 3 kelompok. Nah, ini kelompok berapa? 1. Ini kelompok 3. Ini kelompok 2. 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Kalian tadi telah melihat
tidak boleh berkata kasar. Karena berkata kasar itu nanti akan menyakiti hati seseorang, apalagi menyakiti hati teman. Kalau nggak mau berkata kasar, ya udah lebih baik diam. Seperti itu, mengerti? Ya, beri tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya, Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Surat hati katanya dengan kebiasaan berkata kasar adalah manusia seharusnya menjaga lisan dan perilakunya agar tetap sesuai dengan fitrah. Baik dan salah Allah berikan. Berkata kasar dapat merusak hubungan sosial, menyakiti perasaan orang lain, bahkan juga bertentangan dengan tujuan. Allah menciptakan manusia sebagai manusia. tadi dari hasil kelompok 1 ya memberikan jawabannya adalah bahwa apa tadi manusia itu harus berkata yang baik, karena kalau berkatanya tidak baik maka apa tadi akan menjauhkan kita dari pertemanan ya. Dengan kita berkata kasar tadi ibu bilang apa, pertemanan kita akan jauh ya. Kenapa jauh? Karena menyakiti hati orang lain, menyakiti hati teman. Dengan berkata kasar bisa menyakiti hati teman. Dengan begitu pertemanannya akan menjadi jauh. Kemudian itu juga akan menghindari tujuan utama Allah menciptakan manusia. Tadi tujuan utama Allah menciptakan manusia apa tujuan utama Allah menciptakan manusia? Sebagai makhluk mulia. Nah, sebagai makhluk yang mulia. Tujuan Allah menciptakan manusia itu kan untuk apa? Supaya manusia itu menjadi manusia yang mulia. Dengan berkata kasar bukan apa? Menjadi manusia yang mulia, tetapi malah menjadi manusia yang hina, terjerumus ke dalam kehinaan. Bagus. Kemudian apa? Ucapan apa? Salam. Silakan ditutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari tepuk tangan. Terus jawabannya. Nah, kemudian bagaimana cara menghindari berkata kasar? Apa saja cara menghindari berkata kasar? Selalu ingat bahwa manusia diciptakan dalam bentuk Ya, harus selalu kita ingat ya di dalam Quran Surah Al-Fatih bahwa Allah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sempurna. Dalam bentuk yang sempurna, manusia itu manusia yang mulia. Ya, harus selalu ingat. Dengan kita mengingatnya, maka kita terhindar dari kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar, kemudian terhindar dari perilaku yang tidak baik juga. Selanjutnya apa lagi? Ya, menjaga hubungan dengan orang yang berkelakuan agar terbaik. iya pintar. Selain itu juga kita harus menjaga pertemanan. Berteman dengan yang baik, ya maka kita juga akan ikut Baik. Tapi kalau kita berteman dengan yang tidak baik, maka kita akan terbawa tidak baik. Makanya dari itu kita harus menjaga
mengendalikan emosi dan memperbanyak rezeki. Nah, cara menghindari berkata kasar itu dengan cara mengendalikan emosi dan berkata apa tadi? Mengendalikan emosi dan selalu berzikir. Ingat, kalau kita mau berkata kasar, kalau kita emosi, kalau kita marah, cara menghindari supaya tidak berkata kasar dengan berzikir, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi yang kita keluarkan itu bukan kata-kata kasar, tapi beristighfar, berzikir. Dengan kita berzikir, kita akan mengendalikan emosi, bisa mengendalikan emosi. Kalau kita bisa mengendalikan emosi, kita juga akan terhindar dari kata-kata yang tidak baik. Ya, kemudian apa lagi? Ya, berusaha berkata baik. Kalau nggak bisa berkata baik, lebih baik diam. Ya, kalau kita mau ngomong yang tidak baik, lebih baik diam. Paham? Jadi lebih baik kita mengutarakan, lebih baik kita berkata-kata yang baik. Kalau kita nggak bisa berkata baik, lebih baik diam. Itu kunci. Selanjutnya. Apalagi itu tadi cara menghindari. Kemudian apa? Pesan pokok Quran surat Fatir. Nah, apa? Ya, manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sempurna. Allah memberikan manusia fisik dan spiritual yang sempurna untuk menjalankan tugas sebagai pemimpin itu. Selanjutnya apa? Manusia yang berhakka, manusia yang berperilaku tercela, tidak berperilaku terpuji akan mendapatkan kehinaan. Mau mendapatkan kehinaan? Hindarilah berperilaku tidak apa? Hindarilah berperilaku yang tidak baik, berperilaku tercela. Bagi mereka yang tidak mengamalkan kebaikan dan mengingkari kebenaran. Kemudian yang ketiga, orang beriman yang beramal soleh, orang beriman dan beramal soleh dijanjikan kebahagiaan. Orang yang beriman, beramal soleh, berperilaku terpuji, taat beribadah, itu akan dijanjikan kebahagiaan sebagian apa aja di dunia maupun di akhirat. Di dunia yang akan bahagia, di akhiratnya juga akan mendapatkan kebahagiaan. Apa kebahagiaannya? Surga. Kemudian penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang pertama adalah penerapannya selalu bersyukur kepada Allah. Kita diberikan anggota tubuh yang lengkap oleh Allah. Ya, menjadikan manusia yang mulia harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian harus selalu ingat, selalu bersyukur kepada Allah. Kemudian yang kedua, selalu berbuat baik kepada sesama manusia. Ketiga, taat beribadah kepada Allah dan menjauhi segala larangannya. Kita harus selalu beribadah, ya, jangan tinggalkan sholat. Dan kemudian berbagi dengan teman, bersikap jujur dan santun, ya. Selalu berbagi. Kalau apa yang kita punya, kita harus berbagi kepada teman. Kemudian juga harus bersikap santun kepada siapapun, harus bersikap santun. Jauhkan dari kata-kata yang kotor, jauhkan dari kata-kata yang kasar. Ya. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah belajar tentang Quran surat Fatir? Senang tidak? Nah, kemudian apa saja kelebihan manusia dibanding makhluk lain? Memiliki akal pikiran. Ia pintar, memiliki akal pikiran, ya. Dibandingkan dengan makhluk lain, kita sebagai manusia diberikan akal pikiran dan juga hati. Kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian diberikan anggota tubuh yang lengkap, harus kita gunakan juga dengan sebaik-baiknya. Itulah kelebihan manusia dibandingkan dengan makhluk yang lainnya.
dia dapat memahami Quran surat Tatim. Kemudian apa lagi? Apa? Iya, simbol-simbol surat Tatim. Apa simbol-simbol di dalam Quran surat Tatim ada berapa? Apa saja? Dua tin, dua zaitun, ya kita. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Manusia diberikan kelebihan dibandingkan dengan makhluk lain tadi ya. Apa kelebihannya? Mempunyai ya. Kemudian apa lagi? Ya, akal, pikiran, dan hati. Kemudian apa lagi? Ya, memahami pesan pokok dengan cara tidak berbicara kasar, kotor, karena itu akan menjerumuskan kita dalam kehinaan. Justru kita harus berperilaku yang baik ya, beriman dan beramal soleh supaya mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oke, selanjutnya Ibu akan membagikan RKPD, lembar kerja peserta didik. Kalian isi ya, yang sudah kita pelajari tadi ya. Kalian isi, jangan lupa ditulis nama ya, nama dan kerjakan terus. Silakan kerjakan masing-masing. Kerjakan masing-masing ya. Jangan lupa nama. Tulis. Nama kelas. Sudah semua anak-anak? Sudah. Kalian sudah kumpul. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Materi untuk hari ini sudah selesai. Ingat ya, untuk materi selanjutnya itu akan membahas materinya tentang menulis surat Tatim. Ya, kalian baca-baca lagi di rumah. Nah, kemudian yang sudah dipelajari hari ini, kalian juga baca lagi di rumah. Jangan lupa hafalannya, ya. Kalian hafalkan surat Tatim di rumah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.